Islam hadir bagaikan cahaya terang, jalan hidup yang sempurna dan lengkap yang diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Agama ini mencakup setiap aspek kehidupan manusia, membimbing kita menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan abadi. Di dunia yang seringkali diselimuti kegelapan dan kebingungan, Islam bersinar terang, menerangi jalan menuju kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Sebagai umat Muslim, kita diberkahi telah menerima panduan ilahi ini, sebuah anugerah yang menjadi kunci untuk membuka potensi sejati kita dan mencapai kebahagiaan abadi. Sejak awal penciptaan kita, Allah telah menganugerahkan kepada kita kebebasan berkehendak. Dengan kebebasan ini, datanglah tanggung jawab untuk memilih antara yang benar dan yang salah, untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan kebijaksanaan dan ketajaman. Islam, dalam rahmatnya yang tak terbatas, memberi kita kompas moral yang komprehensif, seperangkat prinsip dan nilai-nilai ilahi yang berfungsi sebagai cahaya penuntun kita. Bimbingan ilahi ini, yang terabadikan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas atau keraguan. Di dalam halaman-halaman Al-Quran dan haditslah kita menemukan cetak biru untuk kehidupan yang dijalani sesuai dengan kehendak Allah. Teks-teks suci ini tidak hanya mendefinisikan apa yang diperbolehkan dan dilarang, tetapi juga menyelami lubuk hati kita yang paling dalam, menumbuhkan dalam diri kita rasa moralitas, kasih sayang, dan cinta yang mendalam. Islam, pada intinya, adalah panggilan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, untuk menjadi sumber cahaya dan bimbingan di dunia yang seringkali diliputi oleh kegelapan. Al-Quran, firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi landasan iman kita. Ini adalah mahakarya abadi, wahyu ilahi yang tetap tidak berubah selama lebih dari 1400 tahun. Di dalam ayat-ayatnya, terdapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang paling mendalam, bimbingan tentang masalah iman, ibadah, moralitas, dan perilaku sosial. Al-Quran bukan sekadar kitab untuk dibaca, ia adalah keajaiban yang hidup. Kata-katanya dijiwai dengan kekuatan untuk mengubah hati dan menerangi jiwa. Melengkapi Al-Quran adalah hadits, kumpulan perkataan dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Hadits memberikan contoh praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mereka menawarkan wawasan tentang karakter Nabi, interaksinya dengan orang lain, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap perintah Allah. Bersama-sama, Al-Quran dan hadits membentuk pasangan yang tak terpisahkan, memberi umat Muslim panduan yang lengkap dan komprehensif untuk menavigasi perjalanan hidup. Al-Quran dan hadits dengan jelas membedakan antara yang benar dan yang salah, tidak menyisakan ruang untuk keraguan atau kebingungan. Keduanya mendefinisikan apa yang halal, diperbolehkan, dan haram, dilarang, membimbing kita menuju tindakan yang menyenangkan Allah dan menjauhkan kita dari tindakan yang mendatangkan ketidaksenangannya. Keduanya mengajarkan kita pentingnya kejujuran, integritas, kebaikan, dan kasih sayang, mendesak kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat, terlepas dari agama atau latar belakang mereka. Sebagai umat Muslim, kewajiban utama kita adalah menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan siapapun. Prinsip fundamental ini, yang dikenal sebagai Tauhid, keesaan Tuhan, merupakan dasar dari iman kita. Di atas fondasi inilah seluruh bangunan Islam dibangun. Ibadah kita mencakup setiap aspek kehidupan kita, mulai dari syalat 5 waktu, hingga cara kita berinteraksi dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Berserah diri kepada kehendak Allah bukanlah beban melainkan sumber pembebasan. Ketika kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Sang Pencipta, kita menemukan kedamaian dan kepuasan sejati. Kita dibebaskan dari belenggu ego dan keinginan rendah kita. Hidup kita dipenuhi dengan tujuan dan makna. Dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita memulai perjalanan transformatif menuju pertumbuhan dan penyucian spiritual. Islam menekankan pentingnya mencari ilmu sepanjang hidup kita. Mencari ilmu tidak hanya dianjurkan, itu dianggap sebagai tindakan ibadah. Kita diperintahkan untuk merenungkan tanda-tanda ciptaan Allah, merenungkan keajaiban alam semesta, dan mencari pemahaman tentang hikmah ilahi yang tertanam dalam ciptaannya. Melalui ilmu, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang kebesaran Allah dan tempat kita dalam desainnya yang agung. Bagian 4.
keindahan penyerahan diri yang holistik, memeluk Islam secara keseluruhan. Islam bukanlah agama yang memilih-milih. Ini adalah cara hidup holistik yang mencakup setiap aspek keberadaan kita. Kita tidak dapat memilih untuk hanya menerima aspek-aspek yang menarik bagi kita, sementara menolak yang lain. Penyerahan diri yang sejati kepada Allah mengharuskan kita untuk menerima bimbingannya secara keseluruhan, tanpa syarat atau pengecualian. Keindahan Islam terletak pada kelengkapannya. Ini membahas setiap aspek keberadaan manusia, memberikan panduan tentang masalah spiritualitas, moralitas, keluarga, masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Ini adalah agama yang mengakui keterkaitan semua hal, mengajarkan kita bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Ketika kita memeluk Islam secara keseluruhan, kita merasakan manisnya iman yang sebenarnya. Hidup kita menjadi perpaduan yang harmonis antara ibadah, pengabdian, dan pemenuhan pribadi. Kita menemukan penghiburan dalam pengetahuan bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak pencipta kita. Hati kita dipenuhi dengan rasa syukur atas berkat-berkatnya yang tak terhitung jumlahnya. Bagian 5. Bahaya Islam selektif dan bisikan setan. Setan, musuh bebuyutan kita, licik dan suka menipu. Dia terus-menerus berusaha menyesatkan kita, membisikkan keraguan dan godaan ke dalam hati kita. Salah satu taktiknya yang paling berbahaya adalah mendorong kita untuk mengambil pendekatan selektif terhadap Islam, untuk memilih dan memilah hanya aspek-aspek yang sesuai dengan keinginan kita, atau sesuai dengan norma budaya kita. Islam selektif adalah jalan berbahaya yang mengarah pada kemunafikan dan kehancuran spiritual. Ketika kita menolak aspek-aspek tertentu dari Islam sementara berpegang teguh pada yang lain, kita menciptakan pemahaman yang menyimpang dan tidak lengkap tentang iman kita. Kita menjadi rentan terhadap bisikan setan, hati kita mengeras terhadap kebenaran. Allah memperingatkan kita agar tidak mengikuti jejak setan, yang berusaha memecah belah dan menyesatkan kita. Kita harus tetap waspada, senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan jahatnya. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kita dapat melindungi diri dari tipu dayanya, dan tetap teguh di jalan yang lurus. Bagian 6. Kesimpulan, mencari bimbingan dan rahmat Allah. Islam adalah anugerah, rahmat ilahi dari Allah yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Ketika kita memeluk Islam dengan tulus dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya, kita mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan sejati. Kita menjadi mercusuar di dunia yang sangat membutuhkan bimbingan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman dan kekuatan untuk hidup sebagai Muslim sejati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Semoga Dia melindungi kita dari bisikan setan dan membimbing kita menuju apa yang menyenangkannya. Semoga Dia menjadikan kita di antara orang-orang yang berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan pribadi kita, komunitas kita, dan dunia pada umumnya. Amin.